saya akan melakukan pengimbasan mengenai modul budaya positif kepada rekan-rekan sejawat saya di instansi saya, sehingga kita bersama-sama secara berkolaboratif bisa mewujudkan budaya positif, sekaligus juga melakukan perubahan paradigma pembelajaran dari yang awalnya kita menekankan kepada pembentukan motivasi ekstrinsik pada sikap dan perilaku siswa, dan sekarang kita melakukan perubahan menjadikan siswa kita memiliki motivasi intrinsik dalam bersikap dan juga berperilaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan kenikmatannya lah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Salam dan salawat juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan menguatkan kita nanti di hari kemudian. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan diseminasi positif. Jadi ini merupakan salah satu amanah karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di modul 2.1 itu calon guru penggerak diamanahkan untuk menyelenggarakan penyebaran informasi mengenai modul-modul yang telah saya pelajari di LMS. Nah, untuk modul 2.1 yaitu budaya positif. Judul modulnya budaya positif. Jadi saya sampaikan dulu belakang sedikit. Jadi saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak sudah mempelajari beberapa modul. Jadi modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 visi. Kemudian yang ini 1.4 budaya positif. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan presentasi mengenai budaya positif. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan terlebih dahulu waktu diseminasi, karena ini merupakan kata yang jarang kita dengar. Jadi diseminasi itu merupakan sebuah kegiatan untuk menyebarkan informasi, dan harapannya itu yang menerima informasi itu dengan kesadaran dirinya bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang dimaksud dengan budaya positif yaitu adalah perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi beberapa pekan sebelumnya kita sudah laksanakan juga kegiatan yang hampir sama. Kita laksanakan penyusunan visi sekolah. Nah, visi sekolah yang sudah kita rumuskan bersama itulah yang coba kita wujudkan di sekolah kita masing-masing. Nah, harapannya itu dengan budaya positif artinya warga sekolah, utamanya murid, menjalankan nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan dengan kesadaran dirinya masing-masing, bukan karena adanya motivasi yang lain. Karena ada beberapa motivasi yang menyebabkan orang itu bertindak atau berperilaku. Ada 3 motivasi. Yang pertama motivasi karena takut dihukum, kedua karena mau dapat penghargaan. Nah, ini yang ketiga yang mau kita wujudkan, yaitu murid-murid kita itu kita inginkan agar bisa berperilaku, bersikap karena kesadaran diri mereka masing-masing. Ada nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, untuk slide berikutnya pertanyaan pemantik 1. Jadi pertanyaan pemantik 1 ini kurang lebih berkaitan nanti dengan materi-materi yang akan saya paparkan. Menurut Bapak Ibu, sebenarnya tujuan dari kita mengenakan helm saat menggunakan sepeda motor apa? Melindungi kepala. Ada ide lain? Taat aturan. Jadi ada 2 jawabannya, melindungi kepala dengan taat aturan. Kalau berdasarkan alasan itu melindungi kepala, berarti kalau kita kaitkan nilai-nilai kebajikan, berarti kita mau mencapai yang namanya keselamatan. Ya, keselamatan. Itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Sedangkan kalau taat aturan, kalau polisi tidak ada berarti kalau polisinya tidak ada berarti tidak apa-apa dapat helm.
Ya, makanya itulah tadi kita perlu merumuskan nilai-nilai kebajikan. Karena kalau kita sudah paham nilai kebajikan, berarti kita bertindak bukan karena motivasi-motivasi lain, tapi kita berperilaku karena ada nilai yang kita percayai. Untuk pertanyaan pemantik kedua, Bapak Ibu sekalian, Sabrina hari itu, jadi di sini ada sebuah kasus di sekolah, lingkungan sekolah. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, kira-kira misalnya umpamanya nih ya, kalau Bapak Ibu sekalian berada di posisi Bapak Lukman, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap siswa yang terlambat tadi yang bernama Sabrina? Menegur Sabrina. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi Sabrina ini ada dua yang dia langgar. Yang pertama terlambat datang ke sekolah, yang kedua dia mengenakan sepatu selain sepatu berwarna hitam. Ini banyak pertanyaan pemantik. Nah, harapan saya nanti Bapak Ibu, setelah kita pelajari materi ini, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar sesuai dengan penerapan budaya positif. Nah, untuk konsep satu, yaitu perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi maksud dengan stimulus respon itu, ini kita dulu biasa kalau belajar di mata kuliah di kampus, ada namanya mata kuliah teori belajar. Nah, itu biasa kita ini temukan namanya teori behavioristik. Jadi kita sebagai guru memberikan stimulus kepada murid-murid kita, kemudian murid-murid kita itu diharapkan ada respon, ada reaksinya dari stimulus yang kita berikan. Jadi respon itu baru ada kalau ada stimulus yang diberikan oleh guru. Misalnya kita perintah, nah bersihkan itu depan kelas. Respon yang kita harapkan dari murid-murid kita adalah murid kita membersihkan depan kelas menggunakan sapu misalnya. Itu yang dimaksud dengan teori behavioristik, stimulus respon. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita diharapkan sebagai pendidik, sebagai guru itu meninggalkan paradigma ini. Yang kita harapkan itu sekarang adalah pendekatan teori kontrol. Makanya harus ada perubahan dari paradigma menyuruh, kemudian ada kita mengarah ke pendekatan teori kontrol. Yang dimaksud dengan teori kontrol itu kita percaya bahwa murid itu bertindak karena tindakannya itu ada tujuannya. Ada tujuan dari tindakan murid tersebut. Ada nilai-nilai yang mereka percaya sehingga murid itu akan bertindak secara otomatis. Tidak perlu lagi kita perintah, tidak perlu kita suruh. Itu harapannya dari kurikulum Merdeka. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan slide di atas. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada gambar apa Ibu? Petani. Kira-kira yang ditanam ini apa? Padi. Kalau di bawah jagung. Jadi sekolah itu menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai tempat-tempat persemaian untuk membentuk sebuah kebudayaan. Kebudayaan itu biasa kita sebut dengan peradaban juga. Kenapa saya pilih gambar ini? Karena Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa setiap anak itu diibaratkan sebagai bibit-bibit. Setiap bibit-bibit itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa memberi perlakuan terhadap bibit padi dengan bibit jagung. Cara menanamnya, cara merawatnya ini pasti berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara begitu juga terhadap anak-anak kita. Ada yang pekatnya misalnya suka dengan musik, ada yang juga suka dengan olahraga. Jadi sebagai kita murid, sebagai kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun itu. Menuntun agar potensi anak itu bisa keluar maksimal. Agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian ada juga 3 semboyan itu yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarnya. Ada Ingarsa Suntulodo berdiri di depan sebagai teladan.
ada Imandia Mangunkarsa, berdiri di tengah sebagai pemberi semangat. Yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, berada di belakang murid kita sebagai pendorong. Nah itu yang perlu kita perhatikan juga. Ada juga. Nah ini dia perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya sudah jelaskan tadi. Kemudian perhatikan coba slide Bapak Ibu. Nah ini bisa yang terjadi kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita perintah, misalnya kita bilang bahwa warna hijau itu yang bagus. Kita mengharapkan juga orang lain berpendapat bahwa warna hijau itu bagus. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol kebalikannya, kita justru berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu perhatikan di slide. Ada juga saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau di stimulus respon kita sebagai guru berpendapat bahwa saya bisa mengontrol murid-murid. Kalau di teori kontrol kebalikannya, kita tidak bisa mengontrol murid. Tidak bisa. Jangan mengontrol orang lain, mengontrol diri sendiri saja itu kadang kita kesulitan. Jadi meskipun misalnya kita suruh anak-anak laksanakan misalnya membersihkan atau apa, kalau mereka tidak sukai mungkin mereka melaksanakan kalau ada kita yang memperhatikan. Jadi kita tidak bisa mengontrol sikap dan perilaku orang lain. Yang bisa mengontrolnya adalah diri sendiri. Ya baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah kemudian ada miskonsepsi teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, faktanya itu sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Jika murid itu tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari murid. Mungkin dia mau laksanakan kalau kita mengawasi. Kalau sudah tidak awasi, muridnya tidak menjalankan lagi. Miskonsepsi yang kedua, yaitu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jadi kalau kita terlalu sering memberikan nasihat-nasihat kepada murid, nasihat-nasihat itu nanti akan tidak berefek lagi karena sudah terlalu dianggap biasa sama murid. Jadi kalau kita memberikan nasihat jangan juga terlalu berlebihan, sekali-sekali saja. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikannya jangan menggunakan kata kasar atau jangan terlalu keras. Berikanlah kritikan yang membangun. Kenapa harus membangun? Itu supaya tidak merusak percaya diri dari murid-murid kita. Makanya kita harus memberikan kritik yang masuk secara logika, bisa dijelaskan secara logika. Yang terakhir, yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau kita ini di tingkat sekolah SD kan ada perbedaan umur yang jauh antara kita guru dan murid. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa. Kembali tadi kita tidak bisa mengontrol itu perilaku murid-murid kita. Sedangkan perilaku asalnya itu kadang-kadang itu tadi miskonsepsi. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua. Jadi konsep-konsep ini sekalian penting saya jelaskan untuk mewujudkan tadi yang namanya budaya positif. Budaya positif artinya murid-murid kita berperilaku karena atas kesadaran diri sendiri. Ada nilai-nilai yang mereka percayai. Nah untuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana cara mewujudkan itu? Maka inilah penting kita bahas mengenai konsep-konsep ini. Konsep yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa perhatikan di slide-nya cukup ramai gambarnya. Jadi teori kontrol itu diciptakan oleh William Glasser. Definisi utamanya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Kemudian nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Inilah kebutuhan dasar manusia yang mendasari sikap dan perilaku murid kita. Kemudian kita juga sebagai pendidik, sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ini nanti akan saya jelaskan juga Bapak Ibu sebentar. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi ada 3. Ada yang kita menjaga perilaku, menjaga sikap karena kita takut dihukum.
secara verbal atau non verbal, atau kita menjaga sikap kita karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya dijanji sama gurunya, kalau kamu bersihkan kelas besok saya kasih uang 5.000. Nah, itu masuk ke penghargaan. Yang ketiga, ini mau kita harapkan untuk menghargai nilai-nilai keyakinan yang mereka percayai. Yang kedua, ini masuk ke motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Ini sebagai pendidik kita upayakan menghindari agar murid-murid kita berperilaku karena adanya motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan agar murid-murid kita itu bersikap dan berperilaku karena adanya motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Sekarang Bapak Ibu saya lanjutkan, apa makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini biasa ada miskonsepsi juga. Disiplin itu dimaknai membuat orang lain tidak nyaman, atau justru digunakan untuk membuat orang lain patuh terhadap kita. Jadi misalnya kalau kita memberi perintah, kemudian murid-murid itu tidak mematuhinya, kita menyebutnya tidak disiplin. Padahal makna disiplin sebenarnya bukan itu. Disiplin itu artinya kalau murid-murid itu melaksanakan nilai-nilai kebajikannya sesuai yang mereka percayai. Jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan. Filosofi disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sumber pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ada sebuah kalimat juga yang menentukan saya itu merasa pelajar ini, sungguh beratlah merdeka itu, karena bukan hanya perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini menurut saya pada saat saya pelajari ini mengetuk bahwa merdeka itu sangat berat, karena bukan hanya terbebas dari perintah orang lain, tapi kita harus bisa mengatur sikap dan perilaku kita sendiri. Nah sekarang Bapak Ibu saya masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di pertemuan lalu pada saat membahas visi sekolah, saya sudah sampaikan beberapa jenis visi, beberapa jenis kebajikan. Salah satu nilai kebajikan universal yang kita pedomi sekarang yaitu menurut profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan standar pendidikan nasional kita. Nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi diharapkan itu kita sebagai pendidik mampu menciptakan manusia-manusia, insan-insan yang memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Jadi kalau keluar dari misalnya SD 11 Ancam ditahu oh sesuatu itu karena beriman dan bertakwa, atau karena mandiri, atau karena kreatif. Dari 6 nilai kebajikan ini. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin tampilkan beberapa nilai kebajikan dari institusi lain. Jadi kalau kita itu pelajari di LMS-nya ini, sebenarnya itu ada 6 nilai kebajikan. Mengapa ini saya penting jelaskan? Mengapa ini penting saya jelaskan Bapak Ibu? Karena nanti itu kalau kita merumuskan keyakinan kelas, kalau kita hanya terpaku kepada 6 ini saja, itu kita akan kesulitan. Misalnya nanti kita merumuskan keyakinan kelas, murid-murid kita di kelas mengusulkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah kira-kira Bapak Ibu coba masuk ke mana kira-kira nilai kebajikan apa itu? Itu agak kesulitan, makanya kita perlu pelajari juga nilai-nilai kebajikan dari institusi lain. Misalnya yang ini, menurut IBO, sikap-sikap murid ada toleransi, rasa hormat, menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan menurut 9 pilar karakter, nah ini dia, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran,
hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja, kepemimpinan dan keadilan. Ada juga ini, banyak sekali ini, nanti ini bisa saya bagi Bu materinya. Ya, jadi tidak perlu saya baca semua. Sekarang kita kembali ke slide utama. Ada intinya, ada 6 institusi yang mengeluarkan nilai kebajikan, itu bisa kita gunakan sebagai rujukan nanti dalam merumuskan nilai-nilai keyakinan kelas. Nah sekarang Bapak Ibu, saya akan melemparkan semua pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk pernyataan pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Tidak. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Mintalah saja Pak. Apa rasanya? Tolong bisa, Ade bisa jelaskan apa rasanya? Tidak setuju. Nah untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju? Oke, setuju. Setuju saja. Tidak boleh dihukum anaknya orang sekarang. Ya, untuk kita lanjut lagi ke konsep yang ketiga, yaitu teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi pertanyaan tadi itu merupakan pengantar kita untuk masuk ke konsep ketiga, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi saya jelaskan pengantar. Ada 3 motivasi yang menciptakan perilaku manusia. Yang pertama karena takut dihukum. Takut dihukum secara verbal ataupun non verbal. Jadi makanya kita lakukan itu karena kita takut dihukum. Yang kedua, kita lakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu beda dengan apresiasi Bapak Ibu. Kalau penghargaan itu ada janjikan, misalnya kalau kamu kerjakan ini dapat sertifikat, kamu kerjakan ini dapat benda ini, itu disebut dengan penghargaan. Kalau apresiasi itu bukan benda yang diberikan kepada murid-murid kita, tapi kita memberikan seperti ucapan pujian. Dari pujiannya itu nanti ada bentuk kalimatnya, supaya itu bisa membentuk disiplin positif kepada murid-murid kita. Nah untuk motivasi yang terakhir, yaitu karena ingin menghargai diri sendiri. Inilah yang ingin kita wujudkan di budaya positif. Itulah tujuan utama kita melaksanakan kegiatan ini. Nah inilah yang ingin kita harapkan, murid-murid kita bertindak berperilaku karena adanya motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Nah sekarang, kenapa memberi penghargaan? Jadi banyak yang beranggapan bahwa memberi penghargaan itu sebenarnya sebuah upaya yang solutif, yang bagus supaya tingkah laku kita itu ke arah lebih baik. Ternyata ini penghargaan itu justru dinarasikan sebagai penghukum, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal, inilah yang menyebabkan penghargaan itu dikategorikan sebagai penghukum dalam tanda petik, karena dorongannya tidak berasal dari dalam, justru berasal dari luar. Kalau berasal dari luar itu akan menciptakan ketergantungan. Kalau hadiah itu sudah tidak ada, tidak mau melaksanakan lagi murid kita. Bahkan kalau misalnya hadiahnya sudah 1 minggu nominalnya sama yang diberikan, minggu depan mintanya tambah lagi, itu bahayanya penghargaan. Jadi dihindari nih Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Apa efeknya kalau kita selalu memberi penghargaan pada murid-murid kita? Pertama, pengaruhnya hanya untuk jangka pendek saja. Kalau untuk 1 minggu, 2 minggu mungkin dilaksanakan, tapi kalau tidak ada penghargaan itu, murid-murid kita tidak melaksanakan lagi. Kedua, penghargaan itu sama dengan menghukum. Kemudian penghargaan mengurai ketepatan, penghargaan tidak efektif. Penghargaan membuat pekerjaan tidak efektif. Asal-asalan kerjakan gitu anak-anak, aku disuruh.
yang penting dikerjakan karena sudah dikasih misalnya penghargaan, dijanji apa sesuatu. Yang kelima, penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa? Kalau nanti itu misalnya benda yang kita ingin berikan kepada murid kita tidak bisa kita wujudkan, murid kita nanti akan membenci kita. Bilang guru sudah kena janji tapi tidak kasih ke itu. Nah, makanya hindari nih. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sama tadi nih. Kalau menurunkan kualitas pekerjaan, misalnya disuruh murid membersihkan kelas, dijanji sesuatu, pasti dia saling kerjakan saja. Mungkin disuruh-suruh tidak bersih, tetap masih ada pasir. Nah, dijanji juga uang bukan karena dari dalam diri sendiri. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana caranya memberikan apresiasi? Jadi, Ibu, kita tetap bisa memberikan penghargaan kepada murid, tapi bukan melalui benda, melalui ucapan secara verbal saja. Jadi ada strukturnya 3 di sini. Pembukanya contoh kemarin saya perhatikan, kita sebut nilai kebajikannya. Nilai kebajikan tadi Bapak Ibu sudah memperhatikan ya, ada 6 institusi. Bukan hanya terpaku pada profil pelajar Pancasila. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru kita. Itu adalah bentuk salah satu penghargaan yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Berikutnya, saya menghargai pembukanya, kepedulianmu, nilai kebajikan, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ini bisa kita lakukan di kelas Bapak Ibu, memberikan penghargaan secara verbal, bukan penghargaan secara benda ya. Jadi ini namanya apresiasi. Ya Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Di sini kemudian ada istilahnya Bapak Ibu membaca pernyataan ini kemudian menggolongkan apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Tadi kali ini kita sedang belajar konsep teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pernyataan pertama menurut Bapak Ibu sekalian, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, kata terlambat ke sekolah. Ini hukuman, hukuman, dicatat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, boleh dicatat masing-masing. Yang ketiga, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ini jelas sekali ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman boleh dicatat. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Jadi, sudah dicatat jawaban-jawaban itu masing-masing. Ini bocoran jawabannya. Nah, ini dia. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya tahu berapa tadi jawaban yang benar, salah. Masih ingat berapa salah? Ada yang benar semua? 3 salah. Oke, kita lanjut. Yang penting kita sudah bisa memahami, membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Sekarang kita bahas mengenai restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin kalimat ini agak sulit kita mengerti bagaimana praktikalnya. Mudahnya itu, misalnya ada murid yang berbuat salah, kita tawarkan ke murid kita, kira-kira bagaimana cara kamu perbaiki kesalahan kamu. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi yang menawarkan solusinya bukan kita, guru bukan. Tapi guru hanya membimbing, memandu murid, memberikan pertanyaan panduan, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Itu yang disebut dengan restitusi. Kalau ingin membentuk budaya positif, maka metode ini yang kita gunakan. Pendekatan restitusi. Kalau ingin menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah.
Hindari tadi penggunaan hukuman dengan penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Boleh menggunakan apresiasi, boleh menggunakan restitusi. Begitu teorinya. Bapak Ibu selanjutkan, apa itu restitusi? Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu bisa perhatikan di slide di atas. Belajar dari kesalahan, jadi bukan menebus kesalahan. Kata kuncinya tadi adalah kita sebagai guru memandu murid agar murid sendiri yang menawarkan solusinya. Jadi tidak seperti penebusan kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang misalnya ada murid A dengan murid B berselisih paham, mungkin karena murid A diganggu, murid B yang menawarkan solusinya, jadi hubungannya nanti kan kembali bagus, tidak pakai bobek-bobek, tidak pakai bobek-bobek. Makanya tadi restitusi itu harapannya mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak dikucilkan. Coba kita sebagai guru gitu, pasti itu anak-anak akan dikucilkan. Secara efek jangka panjangnya kurang bagus, akan bisa merusak kepercayaan diri murid-murid kita. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. 4, restitusi diri adalah cara terbaik. Jangan gunakan hukuman dengan penghargaan. Gunakan restitusi, selalu gunakan restitusi. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 6, mencari kebutuhan dasar. 7, berfokus pada karakternya, bukan kepada tindakannya. 8, berfokus pada solusi. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, jadi mereka tidak dikucilkan kembali. Sekarang Bapak Ibu, saya masuk ke konsep keempat, yaitu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ini penting, Bapak Ibu? Kalau kita tidak bentuk keyakinan kelas, maka kita tidak bisa menjalankan restitusi. Tidak bisa. Jadi prasyarat untuk bisa melaksanakan restitusi adalah kita bentuk nilai keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, ada prosedur pembuatannya nanti. Ada prosedurnya dan ini bisa dilaksanakan di awal semester atau kapan saja bisa. Karena keyakinan kelas itu kan bisa kita revisi sewaktu-waktu. Kalau ada perubahan situasi bisa kita revisi lagi. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kita guru yang membuat, tapi kita tidak melibatkan murid untuk merubah aturan itu. Kalau keyakinan kelas, kita melibatkan murid untuk membuat tata tertibnya. Justru murid lah yang mengusulkan tata tertib itu, peraturan-peraturan itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau peraturan kita seperti memaksa murid untuk mengikuti kita. Padahal tadi teori kontrol mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia peraturan. Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Misalnya Bapak Ibu, murid-murid tak sudah belajar pakai buku di mana di sudut bacanya. Kita sudah minta dia selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan masuk peraturan, kalimat peraturan. Kira-kira nilai kebajikan apa ini Bapak Ibu? Tanggung jawab. Sama tadi dengan memakai helm, nilai kebajikan ya, kalau cuma tak aturan aku dikagak polisi pakai helm. Tapi kalau kita percaya bahwa itu untuk keselamatan, aku mah cawe ini tetap pakai helm, tetap pakai helm. Contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kebajikan apa itu? Menghormati orang lain sendiri. Jadi materinya nanti Bapak Ibu bisa saya bagikan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau membuat keyakinan kelas, bisa menggunakan ini contoh ini sebagai bahan referensi. Dan kelas seperti itu. Apalagi kira-kira yang sering di dalam kelas tak? Dilarang melakukan kekerasan. Nah, yang mau jawabnya keselamatan menghormati orang lain. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, misalnya ada kita buat poster, datang tepat waktu, mengucapkan salam saat masuk, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran.
Jadi Bapak Ibu sudah familiar dengan ini, sudah familiar. Kita sudah laksanakan, tapi teori perumusannya ini dan manfaatnya kita belum paham semua. Kita belum paham semua. Nanti saya jelaskan bagaimana cara perumusannya yang benar. Nah, ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi langkah pertama adalah kita memandu murid dulu untuk memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Coba Ibu usulkan cuma satu peraturan di kelas. Dilarang bermain pada waktu pembelajaran. Jadi sudah ada usulan satu tadi peraturan kelas. Kita masuk lagi ke tahap yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jangan menggunakan kata dilarang, tidak. Tadi kan Bapak Ibu menggunakan kata siapa? Dilarang bermain pada saat pembelajaran. Kita ubah menjadi kalimat positif. Belajar lebih tertib. Nah, itu cara kedua. Tetap ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Kira-kira kalau dia tertib di kelas, belajar lebih tertib, kira-kira nilai kebajikan apa itu? Apakah keselamatan, kesehatan? Nilai kebajikan apa itu Bapak Ibu? Bukan itu, bukan. Menghormati orang lain, menghormati temannya, juga menghormati gurunya. Itu salah satu contoh saja Ibu ya. Misalnya contohnya dilarang buang sampah. Kita ubah itu menjadi menjaga kebersihan. Setelah itu kita rumuskan apa nilai kebajikannya. Ternyata menjaga kebersihan nilai kebajikannya adalah kebersihan. Begitu. Keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Jadi kalau kita sudah rumuskan nilai kebajikannya, kita kira-kira bernarasikan. Misalnya kalau menjaga kebersihan ini, jangan buang sampah sembarangan. Kalau sudah minum, buang di tempat sampah. Kalau menyapu pagi-pagi, sapu sampai sudutnya, angkat dulu kursinya. Kita jelaskan secara teknis bagaimana caranya. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai peran warga sekolah. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu selanjutnya konsep 5, kebutuhan dasar manusia. Ini penting juga. Jadi kita itu sebagai manusia ada dasarnya untuk kita bersikap dan berperilaku. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan. Kita itu sering mendapatkan berita-berita Bapak Ibu. Ada orang yang mencuri merampok karena terpaksa anaknya sudah kehabisan susu. Nah, itu masuk kan? Murid-murid kita juga kadang itu ada yang suka memalak uangnya temannya atau memalak bekalnya temannya. Itu karena kebutuhan hidup misalnya di rumahnya dia ternyata orang yang tidak berkemampuan, tidak sarapan, tidak dikasih uang jajan. Itu masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Ada juga kasih sayang, ada juga penguasaan, ada juga kebebasan, dan ada kesenangan. Jadi yang mendasari sikap dan perilaku murid-murid kita itu karena 5 kebutuhan ini Bapak Ibu sekalian. Ini bisa diperhatikan. Nah Bapak Ibu, sekarang saya akan coba untuk memberikan contoh-contohnya supaya kita bisa mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar itu. Ada sesuatu yang berperilaku memukul teman yang menghinanya. Kira-kira kebutuhan apa itu? Sudah bocor pada jawabnya. Ada teman tak yang memukul temannya gara-gara mungkin saling bergeje. Nah, kebutuhan dia ingin membuat temannya takut dengan kekuatan otot. Pertanyaannya pada siswa, supaya kita ini pertanyaan restitusinya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Berikutnya, perilaku siswa mengganggu temannya di kelas. Kira-kira apa ini? Kebebasan. Jadi murid-murid kita dulu misalnya suka mengganggu temannya di kelas, itu karena dia ingin merasa bebas. Dia merasa terkekang itu di dalam kelas. Maka kebutuhan itu yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kebebasan. Bagaimana pertanyaan restitusinya? Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Untuk kita masuk ke konsep yang ke-6.
Ada 7 konsep. Posisi kontrol guru. Ini sudah dekat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari segi pengalaman mengajar, Bapak Ibu tentunya memiliki pengalaman mengajar jauh lebih banyak daripada saya. Nah, kadang-kadang ini sudah pernah kita lakukan sebenarnya. Tapi dasar ilmunya itu kita belum tahu. Nah, pada saat saya pelajari ini saya juga kaget ini. Ternyata ada dasar ilmunya ya. Ini pernah saya lakukan di kelas ini. Tapi itu kita lakukan tanpa dasar ilmu, makanya seperti sporadis saja, tidak mengikuti struktur. Nah, secara umum kita bagi menjadi 2, ada identitas gagal dan ada identitas berhasil. Identitas gagal ini jangan kita laksanakan tuh. Sebisa mungkin kita hindari penggunaannya di lingkungan sekolah. Yang pertama, identitas kita sebagai guru berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, kita berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Apa yang dikira contohnya dalam kelas? Contohnya, kalau kita guru ada murid kita yang melanggar, kita hardik-hardik menggunakan nada tinggi, marah-marah secara verbal. Kalau dulu guru-guru kita mungkin ada yang beri hukuman secara fisik ya. Dulu guru saya itu ada yang punya julukan tendangan kaki 1000. Dulu, nah itu masuk ke dalam posisi penghukum. Kalau pembuat merasa orang-orang merasa bersalah, ini biasanya yang agak menipu. Kita lihat contohnya. Contoh kalimatnya. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, biasanya begitu. Jadi itu salah satu contohnya lagi, misalnya. Iya, bisa Pak. Iya, bisa. Sebaiknya ibu dihindari karena jangka panjangnya efeknya di sini ini ada. Dampaknya pada murid tetap diulangi kesalahannya. Kalau kita gunakan sebagai penghukum, kalau kita gunakan sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah, murid-murid kita akan merasa rendah diri, kurang percaya diri. Nah, inilah 3 posisi yang sebaiknya kita gunakan. Dalam setiap situasi sebaiknya kita posisi manajer, tapi tidak wajib, tergantung situasi dan kondisinya. Misalkan tidak bisa kita gunakan posisi manajer, boleh menjadi pemantau. Tidak bisa memantau, boleh menjadi sebagai teman. Contoh kalimatnya misalnya kalau ada murid yang berbuat salah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu ini. Ya. Yang posisi berikutnya yaitu posisi pemantau. Pemantau itu gampangnya untuk mengidentifikasi, kita tanya kepada murid. Seperti tadi, terlambat 15 menit, kira-kira bagaimana cara kamu mengganti itu? Konsekuensi ya? Nah, kalau konsekuensi kita sebagai pemantau guru selalu mengarahkan murid untuk ada konsekuensi. Kamu salah, ada konsekuensimu. Berarti kita memosisikan diri kita sebagai pemantau. Nah, ini yang manajer. Ini yang kita harapkan kita bisa gunakan setiap hari. Jadi manajer itu contoh kalimat yang kita gunakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita tanyakan kepada siswa tak. Nah sekarang, Bapak Ibu, latihan, kita masuk ke latihan dulu. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu berposisi sebagai apa di situ? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh kalimat penggunanya. Sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kita gunakan itu pada murid kita akan merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Kira-kira posisi sebagai apa, Bu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berbuat sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira sebagai apa, Bu? Itu berfungsi juga sebagai teman juga, bermanfaat. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itulah posisi
manajer. Kita yang menawarkan siswa, bagaimana caramu? Berarti kita sudah memposisikan diri sebagai seorang manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, membuat masa orang bersalah. Nah, sekarang barangkali Bapak Ibu supaya bisa memahami lebih baik, ada video ilustrasi yang sudah saya siapkan mengenai posisi kontrol. Ini tidak banyak lagi, mungkin sekitar 15 menit lagi selesai. Tunggu dulu, saya konekkan dengan speaker Bluetooth-nya. Ternyata disconnect ya. Biar bisa kita menyimaknya dengan baik dan benar. Connected. Ya. 5 posisi kontrol. Insya Allah Bapak Ibu setelah menonton ini akan bisa mengidentifikasinya. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. 5. Membahas. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Sekarang aku lanjut langsung ke posisi Penghubung contohnya. Ilustrasinya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. ya, perhatikan reaksi. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Nah, kapan sih kamu tidak Terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan Jadi basket. ibu guru ini memposisikan dirinya sebagai apa tadi? Posisi penghukum biasanya berpijak dan memberontak. Nampaknya Bapak Ibu ini murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi? Ya, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu bisa perhatikan perbedaannya. Kalau tadi posisi penghukum nadanya tinggi, membentak-bentak. Kalau membuat merasa bersalah kebalikannya, menggunakan nada rendah, memanggil dengan sebutan-sebutan yang dekat. Nah, sayang. Nah, ini yang paling sering kita dengar ini. Sayang, sini sayang. Jadi kita tidak sadar kita memposisikan diri sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Makanya tadi saya bilang Barangkali pernah kita lakukan selama kita jadi guru sering, tapi kita tidak tahu posisi apa itu dan apa dampaknya kepada murid-murid kita. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke posisi teman. Ada contoh ilustrasinya.
sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Perhatikan ada bicaranya apa Ibu? Sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini seperti orang yang sudah dekat berposisi sebagai Dalam teman. posisi tempat Ternyata ada dampaknya ini. aman karena ini masih Ada bukan dampaknya juga, eksternal. yaitu Maka murid akan bergantung kepada ada faktor satu guru saja. dari Kalau guru tersebut orang tertentu, berulah lagi, guru absennya itu tidak mandiri. selain waktu Kita masuk ke posisi 4, posisi pemantau atau monitor. Bapak Ibu perhatikan video ilustrasinya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita Langsung harus menanyakan sekolah? peraturan. Kita Kalau pemantau selalu menghadapi peraturan. sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu Konsekuensi, seperti yang jika jelaskan, ada terlambat hadir. konsekuensi. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sudah. Apa dampaknya kepada dan murid-murid? konsekuensi. Menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung Dampaknya. formal. Tidak sepenuhnya mandiri. Kita lanjut ke posisi yang terakhir. Inilah yang kita bisa kita terapkan seperti 20. Begini caranya. Posisi manajer. Naren! Ini sudah 5 kali terlambat ini. Sudah 5 kali diulang. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Kalau manajer, Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. murid yang mendapatkan solusi. Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima Ya. kasih. Bapak Ibu bisa memperhatikan kalau di posisi manajer kita sebagai guru itu menanyakan keyakinannya. Kalau kamu terlambat keyakinannya apa yang kamu langgar. Makanya perlu kita Nah, itu tadi
Setelah menanyakan keyakinan, kita menanyakan murid, bagaimana cara kamu perbaikinya supaya besok tidak terulang lagi. Jadi seperti teori yang indah bisa tidak kita laksanakan di sekolah ini. Ini sebuah pertanyaan besar juga. Bisa tidak efektif tidak? Ya kan, Bapak Ibu ya? Ya sekarang saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, sisa sedikit, sisa 5 slide. Nah sekarang konsep ketujuh, segitiga restitusi. Nah ini yang paling penting semuanya, inilah pucuk ilmunya ini, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 tahapan Bapak Ibu ya. Tadi itu kita bisa saksikan di video ilustrasi tadi pada saat guru memposisikan diri sebagai manajer. Yang pertama, stabilkan identitas. Stabilkan identitas itu kita menenangkan kondisi emosional murid. Istilahnya yang paling oleh murid ya, kasih tenang dulu emosinya. Kasih tenang dulu. Misalnya ada murid nggak berkelahi, jangan nasihati pada saat masih panas-panasnya. Karena tidak mampu itu nasihatkan. Dinginkan dulu, dinginkan suasana, berikan penguatan secara verbal supaya kondisi emosional murid kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau ini redaksi kalimatnya, kita tanyakan kepada murid kita, kamu sadar tidak nak dengan kesalahan kamu ini? Misalnya tadi siswa terlambat, jawaban yang kita harapkan adalah murid kita menjawab, iya Bapak Ibu, saya sadar dengan kesalahan saya. Itu redaksi kalimatnya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Bapak Ibu mungkin sudah bisa mengidentifikasi tadi di video itu, menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, nak Naren, kira-kira kalau kamu terlambat, keyakinan apa yang kamu belum penuhi? Kita kan menyepakati nilai keyakinan kelas. Nah jawaban yang diharapkan Naren menjawab, oh iya Bu, saya melanggar, tidak menghormati orang lain. Karena buat teman-teman saya menunggu, buat guru-guru saya menunggu, jadi saya tidak menghormati orang lain. Setelah itu kita tanyakan bagaimana cara kamu perbaiki itu. Itulah disebut dengan segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas bisa. Nanti bisa saya bagikan ini contohnya kalau untuk mau belajar. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Inilah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menenangkan kondisi emosional murid kita. Untuk validasi tindakannya salah, inilah salah satu contoh redaksi kalimat yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Ya, ini bisa nanti waktu referensinya. Terakhir menanyakan keyakinan. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, maka tadi itu kita harus memahami konsep-konsep tadi itu. Kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, restitusi. Itu yang paling penting kita pelajari agar murid itu kita bisa bersikap dan berperilaku karena dasar kesadaran diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum atau mau diberi penghargaan. Itu apa Ibu? Sebenarnya sudah perhatikan di sekolah Ibu, dapat saya tampilkan videonya hanya 2 menit sebagai penutup juga. Demonstrasi kontekstual yang pernah saya lakukan di kelas. Saya sebagai umat kesadaran terjadi. Pengerti apa? Tiga. Langsung ke kasus yang kedua. Iya. Apa yang dilakukan oleh Wirda? Dia jadi kesalahannya Wirda adalah mencoret meja dengan tip X. Nah ini video restitusinya. Jadi pada saat kita belajar, Bapak Ibu mengambil tamu di sini karena Bapak Ibu melihat tamu mencoret meja belajar tamu dengan menggunakan tip X ya.
Kalau kamu menggunakan teks, Tahap pertama adalah stabilitas identitas ya. Bentukkan identitas dulu. Coba. Nah, kira-kira kamu salah tidak sudah melakukan kesalahan? Ada? Ya baik. Jadi sekarang kamu sudah sadar dengan kesalahan yang kamu perbuat. Banyak orang yang melakukan kesalahan seperti itu ya, yang penting kita akan kita ke depannya bagaimana cara memperbaikinya. Maka karena kamu sudah sadar dengan kesalahan kamu tadi, kira-kira nilai keyakinan kelas apa? Nah, Keyakinan kelas, keyakinan. Tanggung jawab ya. Ya, Jadi tanggung jawab. kita dulu di awal semester setelah menyepakati keyakinan kelas ada beberapa masalah kita harus menjaga fasilitas saya yang menggunakannya. Ada video. Tambahin dulu, nah. Sudah jelas semua kalau dan sebagainya. Tambahan. Jadi Wirda tadi ini melakukan kesalahan yaitu merusak fasilitas sekolah. Saya tanyakan kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, dia jawab tanggung jawab. Saya melanggar, dia kembalikan tanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas yang kita lakukan. Terus saya tanya bagaimana solusi kamu perbaiki? Bukan saya menawarkan, dia sendiri yang berpikir. Wirda bilang nanti saya akan hapus kembali tuh, mungkin dengan bensin atau minyak kayu putih. Nanti saya coba Pak. Begitu jawaban dari Wirda. Nah, sebagai guru saya bilang oke, kamu laksanakannya. Saya lihat besoknya kamu sudah bersiap belum, nanti saya pantau kembali. Begitu caranya untuk melaksanakan restitusi. Nah sekarang kita sudah berada di akhir sesi Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Nah harapannya dengan melakukan restitusi secara berkelanjutan. Jadi sebenarnya tidak perlu selalu restitusi. Itu kita bisa tadi gunakan sebagai teman, sebagai manajer, sebagai institusi, sebagai manajer, sebagai pemantau dan sebagai teman. Tetapi ada juga miskonsepsinya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak. Bagaimana kalau misalnya mau dia biasa? Restitusi tidak bisa diterapkan kepada memang anak yang ABK berkebutuhan khusus, tidak bisa. Sama juga dengan pelanggaran berat. Misalnya ada murid yang membakar sekolah, bakar di kelas, ada yang membakar semua kakak, ada yang mencuri di rumah. Itu tidak bisa pakai restitusi lagi, tidak bisa dinasihati. Harus dengan tegas. Barangkali bisa dilapor ke polisi tempat orang tuanya kalau sudah terlalu berat. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa digunakan restitusi. Nah sekarang Bapak Ibu kita sudah berakhir di ada di sesi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Barangkali ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan memandu kalian untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat kita butuhkan agar bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekarang pertanyaannya, apa itu sebenarnya budaya positif? Apa itu budaya positif? Coba Wirda, katakan coba apa? Menurutmu apa kira-kira contohnya dulu? Iya contohnya antri, apa lagi contohnya lagi selain itu? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Apa? Coba Reski apa? Coba selain itu tadi, antri, menjaga kebersihan. Apa coba nak? Peraturan kelas yang lain apa? Tepat waktu, ya kan? Tepat waktu, mengucapkan salam saat masuk ruangan, itu kan termasuk budaya positif ya. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Misalnya keyakinan kelas kita sepakati menjaga kebersihan. Jadi masuk dalam budaya positif, kalian menjaga kebersihan di lingkungan sekolah tanpa perlu disuruh oleh siapa? Gurunya. Itu yang dimaksud dengan budaya positif ya. Kalian dengan kesadaran diri masing-masing, tanpa perlu menunggu perintah, tanpa perlu menunggu suruhan, ditegur oleh kamu pungut sampai di sana, tanpa perlu menunggu itu, kalian pungut sendiri sampai itu. Itu yang dimaksud dengan budaya
positif. Nah sekarang dalam menyusun keyakinan kelas ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama kita buat dulu peraturan kelasnya. Nah peraturan kelas ini nanti akan diusulkan oleh masing-masing kalian sendiri ya. Bapak guru tugasnya hanya memandu kalian. Jadi kalian sendiri nanti yang akan mengusulkan ide-idenya, kira-kira peraturan kelas apa. Bebas, setiap orang nanti bisa mengajukan sebanyak-banyaknya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 peraturan kelas ya. Dan itu nanti Bapak guru bagikan sticky notes. Ini kalian tulis di sini, baru kalian tempel di atas ya. Di sini bagian sini peraturan kelas. Nanti kalau kalian sudah tempel, Bapak guru akan menyaring peraturan kelas yang sama itu hanya ditulis 1 kali saja ya. Yang kita ambil yang berbeda dan bisa kita laksanakan di sekolah. Setelah itu tahap keduanya kalau ada kalimatnya yang bernada negatif itu kita akan ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Setelahnya di tahap ketiga kalimat-kalimat itu kemudian kita akan tentukan kira-kira nilai kebajikan apa itu ya. Nilai kebajikan apa. Kemudian yang terakhir kita akan mengilustrasikan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kira-kira apa contoh perwujudannya di lingkungan sekolah. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak guru bagikan sticky notes-nya, kemudian Bapak guru akan meminta kalian untuk menuliskan peraturan kelas di sini. Bebas, bisa sampai 5, bisa sampai 10. Oke? Ya. Bapak berbagi ini, perhatikan lainnya ya. Berarti kalian tulis di sini. Itu sudah kurang bagus ini. Kalian tulis sini ya. Di atas sini, jangan balik-balik di sini. Jangan tempel di meja, kalau hilang tulisnya, hilang itu lemnya. Itu aja. Bebas peraturan kelas, contohnya peraturan kelas. Dilarang makan di dalam, dilarang minum, dilarang pakai topi, dilarang ribut. Itu contohnya ya. Kalian bebas, pokoknya apa yang kalian mau. Dilarang tidur, dilarang menyanyi dalam kelas, bebas kalian, terserah kalian. Kalau ada yang masih membutuhkan nanti bisa tulis, jangan tidak perlu tulis nama ya, langsung saja peraturannya tulis 1 misalnya dilarang minum dalam kelas, umpamanya ya. Gunakan kekreativitasan kalian sendiri. Cari kira-kira apa yang supaya kita bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan aman untuk belajar. Setiap orang paling sedikit 3. Kalau masih kurang, kertasnya disesuaikan lagi. Kalau tidak cukup ini, angkat tangan kalau masih kurang. Ya, sudah ditulis semua? Sekarang satu persatu Bapak guru minta kalian untuk menempelkan di sini dulu ya peraturan kelas. Silahkan, satu orang mulai dari Linda dulu. Mulai dulu. Nah, kan? Lagi. Yang kasar. Sekarang Bapak guru akan bacakan peraturan-peraturan kalian, peraturan kelas yang sudah kalian usulkan di sini ya. Yang pertama, dilarang tidur. Ya, dilarang tidur ya. Yang kedua, dilarang makan di kelas, ada mengusulkan juga. Ini nanti kalian yang menyepakati ya. Bapak guru hanya memandu saja. 3. Apa itu? Dilarang mengucapkan salam ketika masuk kelas ya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ketika masuk kelas. Ini berikutnya Bapak guru coba baca.
dilarang ribut. Apalagi harus mengerjakan piket. Piket yang dimaksudnya mana ini? Tugas-tugasnya ya, membersihkan jendela pintu. Harus mengerjakan piket. Ada urusan yang lain, usulan yang lain, yaitu menghormati guru, ya. Menghormati guru. Coba baca lagi apakah masih ada urusan lain. Ada juga dilarang menyontek yang mengusulkan. Dilarang menyontek. Selain itu dilarang ribut, dilarang buah sampah. Itu buah sampah. Siapa yang nulis itu buah sampah? Nabila, apa itu dilarang buah sampah? Oh, buang sampah. Dilarang buang sampah sembarangannya. Sembarangannya. Kalau buang sampah berarti harus di mana? Iya, ada tempat sampah. Kayak langsat tadi itu buang sampah sembarangan. Nah, sekarang tugas berikutnya ada 8 usulan kira-kira dari kalian 5 orang mengenai peraturan kelas yang akan kita yakininya. Sekarang dilarang ini memiliki makna apa? Negatif ya, negatif kan? Nah, redaksi kalimat ini kemudian kita akan ubah menjadi lebih positif. Kira-kira dilarang tidur apa? Kalau kita ubah menjadi lebih positif, dilarang tidur. Contohnya, kalau kita ubah ke kalimat yang lebih positif adalah fokus mengikuti pelajaran. Itu artinya jangan tidur ya, tetap mata kalian melek, terbuka lebar. Fokus mengikuti pelajaran. Yang kedua, dilarang makan di kelas. Apa kira-kira? Hanya bisa makan di jam istirahat di luar kelas. Ini nanti kita sepakati ya, jadi jangan hanya dibuat-buat saja, ini harus dilaksanakan. Di jam istirahat pada ruangan di luar kelas, ada ruang di luar kelas ya. Bisa dipahami? 3. Mengucapkan salam ketika masuk. Ini masih negatif atau positif? Sudah positif ya? Berarti tidak perlu kita ubah. Mengucapkan salam ketika apa? Masuk kelas. Yang keempat, coba yang keempat apa? Dilarang ribut. Ini berarti masih bernada negatif. Kita mau ubah ke yang lebih positif. Jadi apa? Apa? Dilarang ribut. Kali dilarang tidur, fokus mengikuti dilarang ribut. Tenang mengikuti pelajaran, ya. Kelima, apa kelima? Harus mengerjakan piket. Sudah positif belum? Mengerjakan piket dengan sungguh-sungguh ya. Mengerjakan piket dengan sungguh. 6 apa? Menghormati guru. Sudah positif?
Sudah ya, tidak perlu kita ubah. Menghormati guru. 7 apa? Dilarang menyontek. Apa itu? Harus berpikir. Apa kira-kira? Harus berpikir sendiri. Kira-kira belum tepat. Masih ada kalimat lain yang lebih tepat. Dilarang menyontek. Mengerjakan tugas dengan jujur ya. Betul ya? Kalau kalian menyontek berarti kalian sedang curang sebenarnya. Mengerjakan tugas dengan jujur. Terakhir kedelapan apa itu? Nah, bagaimana cara mengubahnya ke kalimat yang lebih positif? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah. Nah, sekarang keyakinan kelas ini kita mau carikan nilai-nilai kebajikan. Apa 6 nilai kebajikan yang sudah kalian ketahui? Profil pelajar Pancasila. Coba masih ingat semua Pak? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Nah, kedua mandiri. Ketiga gotong royong. Keempat berkebinekaan global. 5 mandiri. 5 kreatif. 6 bernalar kritis. Coba ulangi sama, kita bersama ulangi semua. 6 nilai kebajikan. Coba yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, gotong royong. Kelima, kreatif. 6, ya bernalar kritis. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Sekarang tugas kalian adalah untuk mencarikan. Misalnya yang pertama, fokus mengikuti pelajaran. Ini masuk nilai kebajikan apa? Ya, oke. Masalah untuk yang pertama, fokus mengikuti pelajaran. Kira-kira ini masuk nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan apa itu? Nilai kebajikan apa itu? Fokus mengikuti pelajaran. Bertanggung jawab ya. Kenapa kira-kira bertanggung jawab? Ya. Yang kedua, hanya bisa makan di jam istirahat pada ruang di luar kelas. Kira-kira nilai apa itu? Apa kira-kira? Kira-kira kalau kamu makan di kelas, apa resikonya kalau kamu makan di kelas? Ruangan kelas bisa kotor ya. Ya kan? Apalagi makanya kalau kalian kelas tidak kotor itu maksudnya kebajikan apa? Hanya bisa makan di jam istirahat pada ruang di luar kelas. Kira-kira dari kebajikan apa itu? Bertanggung jawab juga ya, sama ya, bertanggung jawab. Untuk yang ketiga, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Beriman dan bertakwa. Bagus sekali, beriman dan nomor 4, tenang mengikuti pelajaran. Apa ini? Apa? Ya boleh ya, nilai kebajikan mandiri ya. Untuk yang kelima, mengerjakan tiket dengan sungguh-sungguh. Gotong royong. Nilai gotong royong. 6, menghormati guru. Bisa menghormati orang lainnya. Nilai menghormati orang
7. Mengerjakan tugas dengan jujur. Kreatif. Kejujurannya, kejujurannya. Berapa nama kira-kira? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kebersihan ya. Kebersihan, kesehatan. Bisa ya, kebersihan dan kesehatannya. Itulah tadi proses kita membentuk keyakinan kelas. Perbedaannya adalah keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas kita pada kali ini adalah kalian sudah mengetahui nilai kebagi ini yang diasas ini adalah keyakinan kelas. Yang ini yang ada tanda panahnya adalah nilai kebagi. Berarti ada dua istilah ya, satu nilai keyakinan, satu nilai kebagi. Misalnya, anggaplah umpamanya tadi Ansar ya, dia makan minum es di luar, kemudian plastiknya dia buang begitu saja di teras. Kira-kira dia melanggar nilai kebajikan apa? Bukan keyakinan kelasnya, tapi kebersihan dan keselamatannya. Kenapa kira-kira jangka panjangnya kalau dia buang sampah sembarangan? Apa jangka panjangnya? Bisa merusak lingkungan sekolah, tersumbat itu di depan saluran air menjadi banjir ya. Nah, itu bisa mengganggu keselamatan kalian. Jadi kalian muncul kesadaran diri bahwa kalau aku buang sampah sembarangan, sebenarnya aku merusak lingkungan. Kalau aku merusak lingkungan, bisa terjadi yang namanya bencana alam. Contoh kecilnya apa? Banjir. Ya? Contoh lainnya apa? Selain tsunami yang satu apa? Kalau kita buang sampah di sungai sebenarnya ada ekosistem apa di sungai? Di situ banyak ikan-ikannya. Nah, merusak ekosistem, merusak laut. Kalau kamu laut di sana, apa laut memanfaatkan sebagai apa di sana? Ini efek jangka panjangnya kalau kamu suka buang sampah sembarangan, rusak laut. Kalau rusak laut apa? Rumput laut pun tidak bisa hidup itu. Pada sumber penghidupan kita di sini, masyarakat di sini apa kebanyakan? Rumput laut ya. Rumput laut itu kan diikat dulu bibitnya kan, terus disebar di sana di pantai-pantai. Butuh beberapa bulan agar bisa tumbuh. Kemudian dipanen. Tapi kalau airnya rusak di sini tercemar dengan plastik, sampah-sampah, akibatnya bibit itu tadi tidak bisa tumbuh, dia mati kembali. Itulah yang efek jangka panjangnya. Memang kalian tidak rasa, tapi lama-lama buang sampah sembarangan nanti baru terasa. Bisa merusak. Kira-kira kita di sini contohnya. Ada pertanyaan kecil ini? Nah, jadi nanti ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Bapak Guru akan buatkan poster, kita tempel di kelas supaya menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang Bapak Guru akhiri, mudah-mudahan proses yang kita sudah jalani ini dalam membentuk keyakinan kelas dan kebajikan kelas bisa bermanfaat bagi kalian ya, bisa bermanfaat bagi kita semua, dipelajari di lingkungan sekolah dan bisa kalian bawa itu semua ke lingkungan luar sekolah. Bapak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti pembelajaran mengenai modul budaya positif, perasaan saya sangat senang dan bersemangat karena akhirnya saya mengetahui konsep-konsep apa yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mulai dari mengenai teori kebutuhan dasar manusia, teori motivasi manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Ini merupakan konsep-konsep yang sangat penting yang dibutuhkan agar kita sebagai pendidik bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selain Perasaan saya setelah melakukan keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah senang karena bisa mempelajari semua hal-hal yang baik. Pesan saya senang karena saya bisa mengetahui kebajikan kelas. Setelah melakukan pengembasan positif, budaya positif kepada rekan-rekan sejawat
Saya berharap agar materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Oleh karenanya, setelah menyaksikan video ini, saya berharap kita semua bisa mendapatkan manfaat.